Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Pertanyaan yang penting, apakah takdir bisa diubah? Karena tadi Allah sudah menetapkan takdir setiap hambanya. Nah, apakah takdir bisa diubah? Ini ada dua macam takdir. Ada mubrom dan mu'alak. Sekali lagi, ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom itu disebut juga dengan takdir mutlak, takdir yang tidak bisa diubah. Sedang takdir mu'alak bisa disebut juga dengan takdir ikhtiar, takdir yang bisa diubah karena ada ikhtiar dari manusia. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku atas setiap diri manusia, tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi, dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Apa contoh dari takdir mubrom? Contohnya yang pertama tentang jodoh seseorang. Seseorang akan menikah dengan siapa itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian kematian manusia sejak di rahim sudah ditentukan ajalnya. Jadi kapan manusia akan meninggal, berapa lama dia hidup di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian contoh berikutnya adalah kelahiran atau seseorang akan lahir kapan dan dari orang tua siapa itu sudah ditentukan oleh Allah. Apakah dia lahir sebagai anak laki-laki atau anak perempuan, itu semuanya sudah ditentukan. Apakah dia akan berambut lurus, berambut tidak lurus atau keriting, atau dia berkulit putih atau berkulit sawo matang, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian contoh yang lain adalah tentang hari akhir atau hari kiamat. Allah yang maha mengetahui kapan terjadinya. Itu beberapa contoh takdir mubrom. Contoh yang lainnya masih banyak seperti matahari yang terbit dari timur ya sebelum terjadinya hari kiamat, dan nanti pada hari akhir akan terbit dari barat. Itu adalah takdir-takdir mubrom. Kemudian dalil dari takdir mubrom itu adalah Quran surah Yusuf ayat 49. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan pada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Yusuf ayat 49. Ini adalah perkataan Rasulullah, jadi Rasul tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat kepada diri Rasul sekalipun. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Bahkan Rasul juga memiliki ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu takdir mu'alak, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Kalau tadi tentang ajal, tentang kelahiran, tentang hari akhir, itu mutlak Allah yang menentukan. Kalau takdir mu'alak itu terjadi karena ada peran serta manusia yang mengusahakan takdir tersebut. Contohnya apa? Contoh takdir mu'alak yaitu kaya atau miskin. Ya, kalau seseorang itu bekerja dengan keras, dia bisa menjadi kaya ya. Jadi nasib seseorang itu bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian bodoh atau pintar, nah kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan pintar. Kemudian sukses atau gagal itu manusia yang menentukan takdirnya sendiri-sendiri sesuai dengan usaha atau ikhtiar manusia tersebut. Kalau tadi dikatakan Allah sudah menentukan semua nasib manusia,
sebelum mereka lahir ke dunia itu memang betul, tapi itu di akhir. Allah mengetahui akhir manusia sejak manusia diciptakan. Tapi sekali lagi untuk hal-hal tertentu yang ada keikutsertaan manusia di dalamnya, maka itu ditentukan oleh manusia sendiri. Manusia memilih sendiri apakah dia akan sukses atau dia gagal. Dalil takdir mu'alaq adalah Quran Surah Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum ia mengubah keadaan mereka sendiri. Ya, ini sangat populer ya, kita kenal ayat Ar-Ra'du ayat 11 ini. Contoh dari takdir mu'alaq yang lain, misalnya kepandaian yang diperoleh karena rajin belajar. Tadi sudah kita bahas, kekayaan yang diperoleh karena rajin berusaha dan bekerja, kesehatan yang diperoleh karena menjaga pola makan dan olahraga, kekuatan yang diperoleh karena rajin berlatih bela diri dan latihan fisik, kemudian banyaknya teman karena sifat kita yang ramah dan baik pada semua orang, kemudian lulus PTN karena rajin belajar, menang lomba karena rajin berlatih, mendapatkan istri yang soleh karena memperbaiki diri dan menjadi orang yang soleh, usaha untuk memiliki pasangan yang soleh itu kita yang menentukan, tetapi jodohnya akhirnya dengan siapa itu Allah yang menakdirkan. Kemudian pandai membaca Al-Quran karena mengikuti belajar Al-Quran, terus disayang guru karena rajin membantu. Nah, ini contoh-contoh sederhana dari takdir mu'alaq atau takdir kita yang dipengaruhi oleh kita sendiri. Kemudian takdir mubrom, contoh yang lainnya, tadi kematian sudah ya, baik waktunya kapan, caranya seperti apa, tempatnya di mana, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Adapun cara seseorang itu meninggal, apakah dia sakit, apakah dia kecelakaan barangkali ya, atau dia tiba-tiba mendadak meninggal, itu ada peran sebagiannya ada peran manusia seperti sakit, mungkin karena manusia tersebut tidak menjaga kesehatannya dan lain-lain ya. Tetapi kapan dia meninggal, apakah mendadak ataukah sakit dulu, itu Allah yang menentukan. Kemudian bencana alam seperti gunung meletus, itu Allah yang menetapkan kapan peristiwa tersebut terjadi, itu Allah yang menentukan. Kemudian gempa bumi, tsunami, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ras dan warna kulit, hari akhir, matahari yang menerangi bumi, bulan yang mengelilingi matahari, gravitasi bumi, warna merah pada darah ya, sifat-sifat benda yang ada di alam semesta ya, adanya planet-planet, itu adalah takdir mubrom, semuanya tidak bisa diubah oleh manusia. Sifat-sifat air yang dingin misalnya, atau batu yang keras, kemudian api yang panas dan lain-lain, itu adalah takdir mubrom. Nah, yang termasuk takdir mubrom juga adalah sunnatullah. Ya, sunnatullah itu sunnah-sunnah Allah yang berlaku di alam semesta. Nah, sunnah-sunnah Allah yang ada di alam semesta atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta itu ada yang bersifat kauniyah, ada yang bersifat qauliyah. Kauniyah itu adalah tanda-tanda Allah, tanda-tanda yang diberikan Allah yang terhampar di alam semesta, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat sehari-hari. Adapun tanda-tanda sunnatullah yang bersifat qauliyah itu adalah yang ada di Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Jadi firman-firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah sunnatullah qauliyah. Qaul itu artinya perkataan. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kauniyah itu adalah ayat-ayat yang terdapat di alam semesta yang bisa kita lihat di sini ya, alam semesta atau
ayat-ayat kauniyah itu tidak diwahyukan melalui malaikat Jibril. Adanya hukum-hukum yang mengatur alam semesta, kemudian adanya kebenaran relatif dan empiris, kemudian sifatnya perlu proses penelitian. Kalau yang ada di Al-Quran itu sudah atas firman Allah, jadi manusia sudah menerima seperti itu, gitu ya. Kemudian sifat dari ayat-ayat kauniyah itu tidak melibatkan manusia. Hamparan yang ada di alam semesta itu diciptakan Allah seperti itu, manusia bisa mengkajinya, menelitinya gitu. Kemudian kebenarannya itu bisa dibuktikan. Adapun ayat-ayat atau hukum Allah qauliyah itu adalah Al-Quran yang diwahyukan melalui malaikat Jibril menjadi pedoman manusia, kemudian kebenarannya itu mutlak, ya, mutlak sudah seperti itu. Allah berfirman, ya, jadi tidak ada campur tangan dari manusia. Kemudian merupakan petunjuk untuk menemukan kebenaran ayat-ayat kauniyah. Jadi ketika seseorang mengetahui tentang peredaran planet-planet, kemudian mengetahui manfaat lebah gitu, kemudian mengetahui air-air yang ada di lautan, ya, yang bercampur air tawar, air asin, itu ada di Al-Quran. Nah, tetapi manusia bisa mengeksplornya gitu, menemukannya untuk membuktikan kebenarannya sesuai dengan yang terjadi di alam semesta. Kemudian melibatkan manusia sebagai subjek, sebagai pelaku dari ayat-ayat qauliyah tersebut. Pembuatnya adalah Allah, tetapi pelakunya yang ada di Al-Quran itu yang dimaksud adalah manusia. Itu adalah takdir Allah yang ada di alam semesta, disebut dengan kauniyah, dan yang di Al-Quran tertulis merupakan perkataan Allah atau firman Allah, yaitu Al-Quran. Demikian materi tentang macam-macam takdir atau macam-macam qada dan qadar. Terima kasih, kita lanjutkan ke subbab berikutnya.